Kirain gua doang yang sedeng. Aku inget dia siapa yang pernah ke neraka kan? Yang penting masuk 70 juta. Cokop. Kok dia jadi kayak gigolo gini sih? Dia masa komennya gini, orang kok pada bisa acting ya? Masa kok gitu? Kan ngomong nih stand up komedi termahal. Nah, jadi kalau kita pakainya ala kadarnya nanti IO-nya mikir di mana mahalnya. Ini mutiara asli atau? Asli ini namanya South Sea. Oh asli kira ini Shopee. Ya Allah. Kirain properti. Maaf. Nah, gua di kampung di Sanger, tanah gua gede banget, 22.000 hektar kurang lebih. Ada emas di bawah. Mending tanam timun, jadi timun mas. Itu kan bukan Mongol yang menilai, media yang menilai. Tapi kan udah ada datanya. Nanti dulu ngobrol. Munyak mulu. Gua jadi inget nenek gue. Ngomong bertamu ke rumah orang ambil mat diambil. Jangan gak sopan. Oh, malah lagi ngomong ada ambil dibalikin lagi. Jadi gua dulu langganannya Gojek. Gua tanya, "Abang sehari berapa penghasilannya?" "Ya paling tinggi Bang kalau udah bersih 100." Gua langsung bilang, "Gua kasih lu gopek, lu antar-anterin gua." Muter-muter tapi dia gak usah narik lagi. Cium tangan abangnya. Wow. Cium tangan gak mau dia? Nih. Dia langsung Mau. Satu-satunya stand up komedian yang satu venue pindah ke venue lain naik helikopter. Helikopter stand up komedian pertama kasih tahu bang. Kasih tahu. Stand up helikopter naik bang kasih tahu bang. Helikopter bro. Cokop. Gue tanya sewa helikopter kalau sejam berapa? Bayar aja 16 juta anterin gue ke Depok. Tunggu, bayaran stand up-nya berapa berani-beranian nyewa helikopter? Ya berarti cukup lah. Gua stand up Indonesia pertama yang stand up by Zoom. Itu stand up, ini buat tahu ya buat teman-teman stand up komedian kalau nanti ada COVID-2. Jangan lah. Karena waktu itu gua mikir, enak juga nih stand up by Zoom karena nggak ada bebannya, Pak. Tapi kan nggak dapat ketawa bang. Yang penting masuk 70 juta. Kan diskon 50%. Berarti 50% kali 70. 140. Ya Allah, ada benar kan. Kirain gua doang yang sedeng. Aku inget dia siapa yang pernah ke neraka kan? Bercandanya Pak, jangan sedikit Pak. Gimana caranya? Di podcast dia bilang dia pernah ke neraka. Tapi bukan gue. Oh salah ya? Satanik Liga itu. Setan. Kalau iya Yang di itu. Bandung. Masa pernah kan Ya. Kok di Bandung? Lu nonton siapa sih sebenarnya? Lu nonton siapa sebenarnya? Tunggu dulu. 15 menit 300 juta? Gak mungkin lah. Enggak, gue pernah stand up demi Tuhan Yesus. Gue pernah stand up di Kalimantan Utara, gue dibayar 250 juta hanya 15 menit. Tidak aku jadi stand up komedian. Gue nggak tahu mau dibayar berapa bang. Jadi gue udah pulang ke hotel. Setelah itu gue udah lagi main Mobile Legend, datang orangnya. Dia ngomong, Kes, demi Tuhan Yesus itu bandel duit cepet-cepet begini bang. Bukan uang 2000-an kan nih? Materinya udah gue siapin dari 2011 sampai hari ini, materi awal nggak pernah berubah. Tentang kecantikan yang mak gue di alisnya ditato. Oke. Nah sekarang mak gue 87, alisnya turun. jadi emak gue alisnya yang tadinya hitam karena keseringan cuci muka jadi hijau. Jadi gue bilang emak gue alis army. Bang Mall juga pernah tahu di blacklist di mall, ya bang? Itu 2011 Pak. 2011 atau 2012 ya? Masih awal-awal bang. Di GI. Gua headlinersnya. Gue lagi sementara stand up dikagetin. Saat itu gue masih lata. Gue dikagetin, gue bunyi Di mall. di mall Pak. Dan mohon maaf Pak, speaker sampai di lantai 1 Pak. Jadi semall itu denger tuh kalimat. Ada orang makan dimsum ya? Pertanyaan coba. Nah itu dia gereja setan itu. Biarin dia, Biar dia bergerak. Gimana Piot? Ya. Yot itu kan aku lihat TikTok ada podcastnya ini ngomongin gereja setan. Emang iya?
Soal gereja setan ini aku juga nggak paham bang sebenarnya. Apalagi anak ini nih Ya, kan ini. Kalau dia mah nggak usah ditanya. Dia harusnya masih TKA. Kenapa saat itu orang lebih banyak sebutnya gereja setan? Bukan dari gue loh penyebutan gereja setan. Tapi kalau gue selalu bilang, ya ini adalah komunitas yang menyembah setan. Gue lahir dari keluarga yang tidak baik-baik saja. Mak gua dipasung sampai mati, bapak gua nggak ada. Ya, jadi tidak punya dasar atau basic iman yang kuat. Ya ada yang mengarahkan. Belum, juga, karena ya, juga ya. kan gua hanya dididik oleh oma. Ya. Sedangkan di saat yang bersamaan oma ini tidak memperlakukan gua sebagai cucunya. Nah di saat gua mencapai usia yang akil balik yang labilismenya tinggi, gua ketemu orang bule. Dan dia ajak tuh kalimat dia tuh join with us. Dia didik gua 3 bulan, gua disekolahkan 3 bulan, gua belajar cara manggil, gua belajar tentang hierarki, gua belajar tentang kosmik, gua belajar tentang teritori. Akhirnya gua ditabiskan menjadi salah satu leadership, namanya leadership utama dari komunitas tersebut. Dan gua dari 7 leadership ini satu-satunya orang Asia. After dari semua yang terjadi Betul. di hidup abang deh. Apa yang paling abang rasain kayak, oh gue harusnya nggak begini ya. Gue mencapai tafakur ya, merenung diri. Gue dapatnya tahun 97 itu, gue merasa kayak si Mr. Lucifer ini kok bisa gue bohongin. Jadi setiap kali kita ritual, ada pertemuan meeting ritual para pemimpinnya tuh ditanya. Nah itu gue bisa bohongin si L ini. Wah semua udah aman terkendali, padahal gue belum ke sono. Dari situlah gue ya bilangnya selalu di mana-mana gue bahwa hanya Tuhan, hanya Allah yang maha. Di luar itu nggak ada yang maha. Maha kuasa, maha dahsyat, maha pengampun, maha penyayang tuh hanya Allah, hanya Tuhan. Sisanya itu tidak maha. Dan gue akhirnya menemukan kebenaran gue di dalam agama yang sekarang gue anut. Ada yang nanya, kenapa sih bang kok harus ke Kristen, kenapa nggak pindah, waktu itu abang muslim. Nah, permasalahannya yang gua temui pertama kali adalah pendeta. Untung lu ya ketemunya pendeta ya bang. Kalau gua Gampang ketemu lu. dia, ya masih. Tapi bang after itu sampai hari ini kamu stand up, kamu sampai sekarang kayak hidup bang Mongol sekarang hari ini. Sebenarnya nggak ada penyesalan dalam hidup gua. Nggak ada, sumpah demi Tuhan. Kalau gua punya, ya gua kasih. Kalau gua nggak punya, gua nggak kasih. Gua kan banyak banget ngisi acara. Kadang MC Car Free Day dan sebagainya. Jadi kan itu suka ada door prize. Nah enaknya MC itu door prize yang paling murah yang pasti dikasih duluan. Tapi yang mahal-mahalnya tuh paling terakhir. Nah setelah kita nge-MC itu kan kita akan perform stand up. Dengan berakhirnya Mongol, berakhir juga acara kita gitu. Nah door prize kan belum sempat dibagi. Gua datengin sama bosnya. Ini door prize pak, nggak kebagi, itu gimana pak? Ya udah Mongol aja ambil. Nah gua dateng ke IO-nya, yang handphone yang mana? Jadi Mongol setiap stand up tuh ada aja handphone yang dibawa pulang? Iya, akhirnya gua taruh di rumah. Jadi gua punya 16 handphone. Dan semuanya aktif. Ini berapa? Gua bawa cuma 4. Aja juga nggak wajar itu Bang. Tuh, handphone gua 1. Mana? Itu tadi itu di belakang. Iya. Berarti ini nggak pernah bingung bang Mongol ya, mau ngangkat yang mana? Ini buat gitu? main Mobile Legend. Bahkan gue punya 2 nomor Amerika. 2 nomor Amerika? Sampai hari ini aktif. Teleponan nama siapa? Spiderman? Nama siapa? Gue jujur aja, gue pernah mengalami masa yang namanya star syndrome. Oke. Pior juga. Sampai hari ini. Iya, sampai hari ini. Orang minta pior foto. Gak usah ya dulu ya gitu. Dari 51 film layar lebar yang sudah gue bintangi, hanya 9 gue jadi laki. Sisanya jadi? Nggak apa-apa deh, yang penting kan sehari 33 juta.